kelihatan. Iya, tadi kita sudah melihat tadi malam ya, ada 7 perbuatan atau 7 langkah yang diperbuat oleh Maria Magdalena. Yang pertama bahwa dia ada yang ingat? Dia meminyaki Tuhan Yesus, kepala atau kaki, yang pasti itu tubuhnya. Diminyakinya karena dia sangat bersyukur, bercita oleh kasih Tuhan yang telah diberikannya kepadanya. Yang kedua, ada yang ingat? Ada yang mau dapat hadiah? Ya? Apa kurang? Berempah-rempah. Ya. Nyiapkan rumah itu bagian yang terakhir. Sabar. Ini kita persatu langkah itu. Yang kedua diberitakan oleh firman Tuhan bahwa Maria Magdalena beserta dengan perempuan-perempuan yang lain, dia melayani Tuhan dengan apa? Dengan hartanya. Kemudian kita memasuki peristiwa salib. Yang ketiga adalah apa? Maria Magdalena mengikuti perjalanan salib dari Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus disalib, ia berada di sana dan melihat dari jauh. Yang keempat, setelah dia melihat dari jauh, firman Allah mengatakan, Alkitab mengatakan bahwa dia ada di dekat salib Yesus. Kemudian dikatakan oleh Alkitab juga bahwa dia melihat Yesus dibaringkan. Artinya dia melihat, ikut mengurusi pemakaman Tuhan Yesus dan melihat sampai ke dalam di mana Tuhan Yesus dibaringkan. Setelah kubur ditutup, orang-orang lain mungkin pulang. Ada prajurit-prajurit yang masih menjaga di situ, dan Maria untuk sementara tidak mau pulang. Dia duduk di depan batu kubur dan menangis. Selanjutnya dia pulang, baru di sini Maria Magdalena bersama dengan perempuan lain menyiapkan rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus di kubur. Jadi Maria mempersiapkan rempah-rempah itu. Itu adalah hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar, nanti kita melihat, kita membaca, dia pergi ke kubur. Jadi Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, khususnya ibu-ibu, apa yang ibu-ibu siapkan malam ini untuk Tuhan Yesus Hati. yang bangkit? Ya, bangun tidur saya mendengar bahwa ibu-ibu sudah menyiapkan bubur Manado. Benar? Haleluya. Betul. Soal bubur Manado saya ingat ada tiga saudara saya, 3 keluarga saya di sini. Yang pertama adalah Pak Yanto, bukan orang Manado tapi masakannya bubur Manado enak sekali. Yang kedua adalah Ibu
benar. Ibu Yona, makasih Ibu. Ibu Yona, ketika berada di Ibu Yona, kubur Manadonya, aduhai. Saya juga teringat baru-baru ini di Ibu Grace bubur Manado juga saya nikmati, sangat enak. Ya, jangan berpikir, jangan bilang saya ini hamba Tuhan kok mikir makanan. Tuhan itu suka makanan, betul? Jadi nanti beberapa hari kemudian kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid berbicara tentang makanan, sarapan, betul ya? Jadi sekarang kita sudah disiapkan bubur Manado, tapi kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Jadi kita mau membacanya itu ada di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Ya, mohon maaf kalau ada yang ketinggalan soal bubur Manado ya. Mungkin di satu tempat di mana yang saya ikut makan tapi saya lupa ya. Maafin ya. Ayat yang pertama dikatakan, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ini adalah langkah tindakan ke-8 untuk Maria semakin dekat kepada Tuhan Yesus. Kalau kemarin-kemarin Tuhan Yesus itu melayani, dia dekat, makin dekat. Tuhan Yesus disalib, dia dekat, makin dekat. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah dikubur dan dia mau semakin dekat dengan Tuhan Yesus melalui pagi-pagi benar. Hari masih gelap, dia datang ke kubur. Jadi tadi ada yang pagi-pagi bangunnya agak malas? Tidak. Tidak ada ya, puji Tuhan. Saya tadi malam menikmati musiknya Vano dan kawan-kawan. Di jam 11 lebih saya harus undur diri karena lebih baik kehilangan saya malam ini daripada kehilangan saya selamanya. Sementara waktu, kalau Tuhan izinkan kita masih bersama-sama. Ada yang sudah protes, Bapak Gembala pulang, Bapak Gembala tidur, istirahat. Ya, saya nurut sama jemaat ya. Tapi dari dalam tetap terdengar suaranya, justru makin keras. Saya jadi iri itu. Tadi aku di dalam, di luar tidak terlalu keras. Setelah saya di dalam malah lebih keras lagi nyanyinya. Mana? Bertanggung jawab. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Saya tidak tahu kenapa Maria Magdalena disebut sendiri di sini. Apakah ada perempuan lain yang mengikuti dia beserta dengan dia? Tetapi di dalam nas ini dia pergi sendiri. Mungkin dia ngajak yang lain. Ayo bangun. Kita siapin bubur Manado. Yang lain, udah kamu aja pergi siapin bubur sana. Kamu yang dapat berkat dari Tuhan Yesus. Maria Magdalena pergi sendiri. Jadi di Alkitab di tempat yang lain dikatakan bersama dengan orang, tetapi di nas ini, ya, iya dikatakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kita bisa membaca ayat yang lain bahwa Maria bersama dengan yang lain. Tapi dalam nas ini kita pelajari dulu. Mengapa di nas ini dia sendiri? Mengapa di nas lain dia bersama dengan orang lain? Tetapi kita mau melihat bahwa fokus dari nas ini adalah Maria Magdalena menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ini yang kita mau lihat. Yang lain-lain, ibu-ibu yang lain juga mendekat melayani Tuhan. Tetapi konteks ini, Maria Magdalena ingin mendekat kepada Tuhan. Ayat yang kedua, setelah dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur, batu telah ditutupkan kemarin,
hari Jumat. Batu itu besar. Mungkin Maria di dalam perjalanannya berpikir siapa yang akan membuka batu itu. Tetapi sampai di kubur dia sudah melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Kemudian ia berlari-lari. Suatu kegiatannya. Kalau berlari-lari itu artinya bersegera, cepat-cepat, berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain. Siapa murid yang lain? Penafsiran mengatakan ini Yohanes sendiri, si penulis kitab ini. Jadi orang-orang Yahudi yang rendah hati itu kalau dia menulis sesuatu yang penting, justru dia tidak ingin membanggakan dirinya bahwa dia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu. Tapi dia menyebut dirinya orang yang dikasihi Tuhan tanpa menyebut namanya. Dia menemui kedua murid Tuhan itu dan berkata, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuhan sudah, belum dikatakan Tuhan tidak ada di kubur itu, tapi bahwa batu itu, tapi Maria punya asumsi di sini bahwa Tuhan telah diambil orang. Dan dia tidak tahu. Kemudian dia berlari-lari kepada dua murid itu. Kemudian ayat 3, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Keduanya berlari. Tadi Maria berlari-lari, sekarang dia mendengar berita bahwa kubur Tuhan Yesus telah dicuri orang. Dan kedua murid ini berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat. Kelihatannya Yohanes lebih muda. Mungkin saya berlari dengan Pak Markus. Ya. Kita Pak Markus dan saya mendengar berita bahwa Tuhan Yesus sudah diambil orang. Kami berdua lari. Tetapi karena saya sudah usia tua, saya terengah-engah, saya perlahan-lahan, dan Pak Markus duluan tiba di kubur. Jadi murid yang dikasihi Tuhan itu lebih cepat dari Petrus dan lebih dahulu sampai ke kubur. Ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Dia tidak masuk ke dalam, tapi dia menjenguk dan sudah melihat kain kapan terletak di tanah. Yohanes ini sangat menghormati senior. Senior dalam arti usia ya. Senior dalam arti usia. Kalau soal murid sama-sama mereka. Tapi Yohanes sebagai yang lebih muda menghormati orang yang tua. Jadi seperti tadi Pak Markus lari duluan, tapi Pak Markus tidak masuk. Baru Pak Budi datang, baru dia Pak Markus mempersilakan, mari Pak Budi masuk di depan. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul
dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Ayat 7. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saya tidak membahas soal kain kafan terletak di sebelah mana. Kemudian ada kain peluh. Ya, mungkin nanti beberapa waktu yang akan datang ya membahasnya. Tapi di sini kita mau melihat di sini bahwa Yesus sudah tidak ada di kubur. Tidak ada di dalam kubur. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Mari perhatikan. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Yohanes lari lebih dahulu sampai ke kubur. Dia berhenti di pintu kubur. Kemudian Rasul Paulus, Rasul Petrus datang, dan Rasul masuk, dan baru Yohanes masuk. Tetapi tidak dikatakan bahwa Petrus percaya di situ, tetapi Yohanes yang percaya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ini perhatikan, ia melihatnya dan percaya. Apa yang dilihat oleh Yohanes? Apa Yohanes sudah melihat Yesus menampakkan diri? Minggu depan Bapak Pendeta Yos akan sampaikan khotbah tentang Maria. Yesus menampakkan diri kepada Maria di situ. Namanya akan membahas, menjelaskannya. Tapi di sini yang dilihat oleh Yohanes dan Petrus tentu saja adalah kubur yang kosong. Mereka melihat kubur yang kosong, kain kafan yang terletak di tanah. Yohanes belum melihat Yesus yang bangkit, tetapi dia percaya. Walaupun belum ketemu Tuhan Yesus. Minggu ini kita akan mempelajari tentang penampakan Tuhan Yesus. Walaupun belum melihat Tuhan Yesus, tetapi Yohanes sudah percaya. Percaya karena melihat kubur yang kosong. Bagaimana kubur yang kosong? Bagaimana kain peluh, kain kafan yang terletak di tempatnya yang lain yang tidak menutup tubuh Yesus? Itu membuat Yohanes dan Petrus juga percaya. Ayat 9 kuncinya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam Injil ada dikatakan, ditulis bahwa Yesus mengatakan penderitaannya, bahwa anak manusia harus menderita, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya 3 kali, paling tidak dicatat. Tetapi di ayat ini mengatakan bahwa mereka walaupun sudah mendengar sebanyak 3 kali, belum bisa percaya ucapan Yesus. Belum bisa mengerti bahwa ucapan Yesus bahwa dia akan bangkit itu bisa terjadi, bukan bisa terrealisasi, terwujud. Tetapi sekarang mereka berada di kubur yang kosong dan mereka melihatnya dan
percaya. Karena apa? Karena mereka sekarang mengerti isi kitab suci. Jadi antara melihat, percaya, dan mengerti kitab suci ada satu hubungan, satu kaitan, tiga hal yang tidak dapat dipisahkan. Melihat di sini bukan berarti bahwa melihat secara fisik Tuhan Yesus. Belum. Kita di sini belum pernah melihat secara fisik Tuhan Yesus. Ada gambar-gambar, mungkin ada saudara pernah Yesus menampakkan diri kepada saudara sesuai dengan gambar itu dan sebagainya. Itu boleh, itu pribadi sifatnya. Tapi kita mau bahwa kita memang belum pernah melihat Tuhan Yesus. Meskipun kita belum melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus itu mati untuk kita, bahwa Yesus itu bangkit, dan bahwa Yesus itu menampakkan diri. Kalau kita mau lanjutkan bahwa Yesus itu naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus, membangun jemaatnya, dan pada saatnya nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua umatnya, orang-orang saleh yang percaya kepadanya. Jadi Petrus dan Yohanes pun melihat kubur yang kosong, percaya bahwa Yesus telah bangkit sesuai yang dikatakan kitab suci, mengerti kitab suci bagian yang penting dari percaya. Mengerti kitab suci adalah bagian yang penting dari iman kita. Pada waktu kita percaya Yesus, kita mengerti kitab suci bahwa Yesus mati untuk saya, bahwa Yesus bangkit, dia Tuhan. Tetapi dalam perjalanan kita untuk beriman, untuk hidup bertumbuh dalam iman, kita harus semakin mengerti isi kitab suci. Jadi Petrus dan Yohanes pun melihat kubur yang kosong, percaya bahwa Yesus telah bangkit sesuai yang dikatakan kitab suci. Mereka pulang ke rumah mereka, yaitu rumah tumbangan mereka. Minggu depan Pak Pendeta Yos akan bicara soal Maria menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di situ Maria melihat Tuhan Yesus. Tapi dalam nas yang saya sampaikan ini belum sampai Maria melihat. Maria dikatakan berlari terlebih dahulu mencari Yesus, mau melihat Yesus dikubur terlebih dahulu. Tetapi yang diceritakan bahwa murid-murid percaya baru Petrus dan Yohanes dalam nas ini. Beberapa hari ke depan, minggu ke depan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Makin sempurnalah penglihatan mereka, penglihatan Yesus yang menampakkan diri kepada mereka, dan mereka semakin percaya, semakin beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang layak mereka sembah, layak mereka ikutin, layak mereka mengabdikan hidupnya bagi Tuhan Yesus untuk penebusan dosa di seluruh dunia. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih.